Halo semuanya, di sini kita akan membahas mengenai salah satu konsep dari fundamental gitu dalam basis data, yaitu model data dan juga relasi antar tabel. Materi ini penting banget gitu karena menjadi dasar dalam perancangan dan pengelolaan database relasional. Yuk kita mulai. Nah, untuk definisi dari model data itu sendiri adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana data disusun, disimpan, dan dimanipulasi dalam sistem basis data. Model data digunakan untuk mempermudah representasi informasi dunia nyata dalam bentuk yang dapat dipahami oleh sistem komputer. Nah, untuk jenis-jenis model data itu yang pertama ada model data hierarki. Itu cirinya gitu, mengorganisasi data dalam bentuk pohon tree dengan setiap data yang memiliki hubungan hierarki. Yang kedua itu setiap node dalam pohon mewakili sebuah entitas dan hubungan antar entitas itu adalah one to many atau satu ke banyak gitu. Dan untuk kelebihan dari one to many adalah relasi sederhana untuk data hierarki, dan untuk kekurangannya kurang fleksibel gitu untuk data yang tidak hierarkis. Selanjutnya, untuk jenis model data jaringan, ciri-cirinya itu data disusun dalam bentuk grafik di mana entitas dapat memiliki banyak hubungan many to many. Jadi many to many. Digunakan untuk hubungan data kompleks. Yang ketiga, ada model data berorientasi objek. Ciri-cirinya mengintegrasi konsep pemrograman berorientasi objek ke dalam basis data. Dan juga data dipresentasikan dalam bentuk objek dengan atribut dan metode. Dan yang keempat, model data relasional. Ciri-cirinya itu data disimpan dalam bentuk tabel atau relasi dengan setiap tabel berisi kolom atribut dan baris itu data. Hubungan antar tabel direpresentasikan dengan menggunakan kunci atau keys. Untuk kelebihannya dari model relasional itu mudah dipahami, fleksibel, dan juga umum digunakan. Untuk definisi relasi itu sendiri adalah hubungan antara dua tabel dalam model data relasional. Dan relasi ini digunakan untuk menghubungkan data yang tersebar di beberapa tabel sehingga menghasilkan struktur data yang lebih efisien dan mudah dikelola. Untuk jenis-jenis relasi antar tabel itu yang pertama ada one to one. Setiap baris di tabel pertama memiliki tepat satu baris terkait di tabel kedua dan juga sebaliknya. Untuk contohnya, tabel karyawan dan alamat karyawan itu di mana setiap karyawan itu memiliki satu alamat. Jadi nggak mungkin kan kalau karyawan punya banyak alamat gitu. Jadi kalau one to one itu hanya untuk satu dan juga satu. Untuk contoh skemanya, tabel karyawan ini dengan ID karyawan dan juga primary key dan juga namanya, dan tabel alamat karyawan itu ada ID alamat untuk primary key-nya dan ID karyawan untuk FK-nya dan juga ada alamat. Selanjutnya ada one to many atau one to many. Satu baris di tabel pertama dapat terkait dengan banyak baris di tabel kedua. Nah, contohnya itu tabel karyawan dan juga proyeknya. Jadi kalau di mana satu karyawan itu dapat menangani banyak proyek itu. Kalau satu karyawan menangani satu proyek itu bukan karyawan gitu. Maksudnya karyawan itu pasti tugasnya banyak. Jadi one to many itu lebih make sense gitu. Karena kita bekerja untuk banyak proyek gitu. Contoh skemanya untuk tabel karyawan sendiri itu ada ID karyawan untuk primary key-nya dan juga namanya. Dan untuk tabel project-nya ada ID project untuk PK-nya atau primary key dan ID karyawan dari FK-nya yang diambil dari tabel karyawan dan juga ada nama project-nya. Selanjutnya ada many to many atau MN. Kenapa nggak NN kayak tadi gitu? Yang tadi itu kan ada one to N. Sekarang kan N to N karena emang biar dibedakan saja gitu banyak. Jadi di sini banyak baris di tabel pertama dapat terkait dengan banyak baris di tabel kedua. Contohnya ada tabel mahasiswa dan juga mata kuliah di mana seorang mahasiswa itu dapat mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah itu banyak diambil oleh mahasiswa. Untuk contoh skemanya aja langsung gitu. Tabel mahasiswa sendiri itu berisi ID mahasiswa untuk primary key dan juga nama mahasiswanya itu. Dan untuk tabel mata kuliah ada ID mata kuliah primary key-nya dengan nama mata kuliahnya dan juga ada tabel relasi yang menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah dengan ID mahasiswa dari FK yang diambil dari tabel mahasiswa dan juga ID mata kuliah FK yang diambil dari tabel mata kuliah.
Untuk kunci keys dalam relasi antar tabel itu, pertama ada yang tadi dijelaskan, ada primary key atau PK. Nah, atribut ini yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Contohnya, tadi di kolom ID mahasiswa itu di tabel mahasiswa. Dan untuk foreign key-nya atau FK-nya itu atribut dalam satu tabel yang menjadi referensi ke primary key di tabel lain untuk membuat hubungan antar tabel. Gitu. Contohnya kolom ID mahasiswa di tabel relasi yang mengacu pada kolom ID mahasiswa di tabel mahasiswa. Kalau kurang jelas nih ya. Jadi ada salah satu tabel mahasiswa di sini dengan PK-nya atau primary key-nya ID mahasiswa. Nah, di sini lagi ada tabel lain gitu, tabel mata kuliah. Nah, jadi di sini ada ID mahasiswa. Nah, yang menyambungkan antara tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah itu ada tadi FPK yang ada di sini ID mahasiswa itu ditarik ke tadi ID mahasiswa ke tabel mata kuliah. Sekurang kayak gitu. Untuk contoh implementasi relasi antar tabel sendiri, skema database ini dalam sistem perpustakaan gitu. Untuk tabel anggota ada ID anggota dengan primary key-nya dan juga nama dan alamat. Dan untuk tabel buku itu ada ID buku untuk PK-nya, judul, dan juga penulis. Dan untuk tabel peminjam ada ID peminjaman PK sebagai PK-nya dan ID anggota foreign key-nya yang diambil dari tabel anggota, ID bukunya juga sebagai FK atau foreign key yang diambil dari tabel buku dan juga tanggal peminjaman. Nah, untuk relasi ini bisa dijelaskan kalau tabel anggota ini memiliki relasi one to many gitu dengan tabel peminjaman. Karena satu anggota itu pasti dapat meminjam banyak buku. Nah, untuk tabel buku sendiri ini memiliki relasi one to many dengan tabel peminjaman, yaitu ketika satu buku itu dapat dipinjam beberapa kali gitu, tapi tidak secara bersamaan. Nah, untuk query SQL sendiri, kalau membuat database-nya dengan SQL, itu akan menggunakan coding seperti ini. Dengan select, anggota nama buku, judul buku judul, peminjaman tanggal peminjam, dari anggota, from-nya tuh dari anggota, terus dimasukkan ke dalam peminjaman atau di join gitu. Ke dalam, on itu ke dalam anggota ID anggota, sama dengan peminjam ID anggota. Sekiranya kayak gitu, dari aku, makasih yang udah mau mendengarkan gitu penjelasan dari aku. Bye-bye.